jolt and then you'll die. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada kareba? Nah, pada kali ini yang akan saya share kepada teman-teman yaitu bagaimana caranya kita membuat sebuah daftar isi secara otomatis. Nah, pada video saya sebelumnya itu saya buat sebuah daftar isi secara manual. Nah, pada kali ini yang saya buat yaitu atau yang saya akan tunjukkan ke teman-teman yaitu bagaimana caranya kita membuat sebuah daftar isi secara otomatis. Nah, supaya ini lebih mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah proposal, apakah itu teman-teman yang ada di dunia kerja ingin membuat sebuah proposal, maupun teman-teman yang pada jenjang pendidikan, baik itu teman-teman yang di tingkat sekolah, itu teman-teman yang sekolah pada saat membuat sebuah makalah, tugas-tugas makalah, maupun teman-teman yang di jenjang perkuliahan, apakah itu teman ingin membuat sebuah tugas makalah ataupun membuat proposal, ataupun teman-teman yang ingin membuat sebuah atau menyusun sebuah skripsi. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan tunjukkan caranya. Sebelumnya kita membuka sebuah lembar kerja baru. Nah, di sini kita ketik daftar isi, kemudian kata pengantar, kemudian pendahuluan. Nah, ini saya berikan contohnya. Saya berikan contoh. Pada saat itu setelah kita klik seperti ini, kita blok ada daftar isinya. Nah, di daftar isi itu kita blok. Setelah kita blok, kita masuk ke menu home, kita masuk ke atau kita pilih heading 1. Nah, di home kita pilih heading 1. Setelah kita pilih heading 1, kita pilih reference, setelah itu table of content. Setelah kita pilih table of content, kita pilih automatic table 1. Nah, tadi kita masukkan di sini daftar isi, tapi berubah menjadi konten seperti ini. Nah, nanti kita akan rubah seperti itu. Nanti di belakang kita akan perbaiki. Nah, di sini di kata pengantar sama pendahuluan, kita blok kata pengantar. Masuk ke home, pilih home. Setelah itu pilih heading 1. Setelah kita pilih heading 1, kita pilih reference. Setelah itu table of content. Setelah table of content, kita klik automatic table 1. Nah, secara otomatis akan muncul di daftar isinya itu kata pengantar. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, setelah itu setelah kita pilih di kata pengantar, kita blok pendahuluan. Setelah pendahuluan, kita kembali pilih home. Setelah home, heading 1, kita pilih heading 1. Setelah heading 1, kita pilih reference. Kita kembali pilih automatic table 1. Nah, akan muncul seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini kita turunkan dulu, kita
turunkan. Bentar. Nah, ini kita untuk masuk ke halaman baru. Kita masuk halaman baru, teman-teman bisa klik Ctrl plus Enter. Nah, perlu teman-teman perhatikan, yaitu kalau kita ingin masuk ke halaman baru, kita klik Ctrl plus Enter. Dulu nah, di sini setelah seperti ini, di sini kita tulis kita klik atau kita ketik tab 1, setelah itu Ctrl plus Enter. Kedua, itu Ctrl plus Enter lagi. Ini daftar pustaka. Setelah ini, setelah kita pilih atau mengetik daftar pustaka bab 3, 2, 1. Setelah itu kita blok bab satunya. Nah, langkahnya sama, kita blok bab 1, kita pilih home, pilih heading 1. Setelah heading 1 kita masuk ke reference, kemudian table of contents, setelah itu automatic table 1. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Nanti untuk penomorannya nanti kita akan bisa kita atur di akhir. Nah, setelah itu setelah bab 1 kita blok di bab 2. Setelah itu di blok kita sama juga, kita pilih home, heading 1, setelah itu reference, baru table of contents, setelah itu automatic table 1. Nah, akan muncul seperti ini, secara otomatis dia akan muncul. Setelah itu kemudian kita lanjut ke bab 3, kita blok sama, pilih home, heading 1, setelah itu reference, baru table of contents, setelah itu automatic table 1. Nah, kita akan lihat, nah akan secara otomatis dia akan muncul di atas, membuat sebuah daftar isi. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Kita blok sama, caranya sama, kita pilih home, heading 1, reference, table of content, setelah itu automatic table 1. Kita lihat, nah di sini akan muncul penomorannya atau daftar isinya secara otomatis. Nah, setelah seperti ini, kita buat seperti ini, kemudian pada di bab 1 ini kita akan isi, apakah itu kita isi seperti biodata, kita pilih dulu, itu biodata. Perlu teman-teman perhatikan, di bab 1 ini merupakan sebuah judul bab.
judul babnya. Nah, kemudian biodata ini kita akan buat di bawah. Bisa dikatakan biodata ini merupakan sebuah subjudul dari bab 1. Jadi cara membuat daftar isinya yaitu dia kita blok. Nah, cara penanganannya dia berbeda. Kita blok karena ini merupakan sebuah subjudul. Nah, itu subjudul. Nah, setelah itu subjudulnya kita masuk ke home. Nah, pada yang tadi itu pada bab 1 itu kita pilih hidden one. Sementara pada biodata ini atau merupakan subjudul, nah, itu kita pilih heading 2. Kita pilih heading 2. Nah, setelah itu kita pilih heading 2, kita masuk ke reference, baru table of contents, setelah itu automatic table 1. Kita lihat, nah dia akan secara otomatis dia akan muncul di bawah bab 1 itu dengan cara dia bergeser sedikit ke samping, dia agak bergeser ke kanan sedikit karena dia merupakan subjudul dari bab 1. Nah, perlu teman-teman perhatikan. Kemudian setelah itu di biodata ini kita isi seperti universitas, lalu di sini pribadi, serta bisa kita masukkan rektor. Nah, di menu di isi dari universitas dan rektor ini merupakan sub dari subjudul. Nah, cara penanganannya juga berbeda. Bisa kita lihat ini. Setelah itu coba kita blok universitasnya sama rektornya. Kita blok semua. Kemudian itu kita masuk ke home. Setelah masuk ke home, di sini kita perhatikan, teman-teman bisa perhatikan di biodata ini. Nah, biodata ini kan biodata di sini tadi merupakan subjudul dari bab 1. Sementara universitas dan rektor ini subjudul dari subjudulnya. Nah, jadi di sini cara penanganannya di sini setelah kita blok masuk ke home. Setelah masuk ke home, kita pilih heading 3. Kita pilih heading 3. Nah, setelah heading 3 masuk ke reference, baru ke table of contents. Setelah itu masuk ke content, automatic content. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, bisa lihat teman-teman ya, dia akan berbeda. Dia akan otomatis menyesuaikan dari apa yang telah kita perintah dari perintah yang telah kita berikan. Nah, setelah itu kita melangkah ke bab 2. Nah, bab 2 kita masukkan subjudulnya yaitu teori. Nah, kemudian setelah itu teorinya itu kita isi apa ya, kita isi sayuran saja, lalu daging kita ubah luar dalam. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu di teorinya dulu. Nah, saya ingatkan kembali, teori merupakan
dari bab 1, subjudul dari bab 1, dan luar dan dalam ini merupakan sub dari subjudul atau teori. Jadi kita blok dulu teorinya, baru masuk ke home. Setelah itu kita pilih heading 2. Setelah heading 2 masuk ke reference, baru table of content. Setelah itu automatic table 1. Nah, akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita blok luar dan dalam. Kita blok semua. Setelah itu masuk ke home. Nah, kita pilih heading 3. Karena kenapa? Dia merupakan subjudul dari teori. Dia merupakan sub dari subjudul. Jadi setelah itu kita pilih heading 3, kemudian reference, baru table of content. Setelah itu automatic table 1. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke bab 3. Bab 3-nya kita isi kesimpulan. Maaf. Di sini penutup. Nah, di penutupnya kita isi kesimpulan. Setelah itu saran. Oke. Nah, setelah kita ketik seperti ini, nah, di penutupnya ini merupakan tadi subjudul dari bab 1. Kemudian kesimpulan dan saran ini merupakan sub dari subjudul. Jadi pertama-tama kita blok penutup, baru masuk ke home. Setelah itu pilih heading 2. Setelah heading 2 reference. Setelah itu table of content, kemudian automatic table 1. Kita lihat dia akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut, kita blok kesimpulan dan saran. Kita masuk ke home, pilih heading 3. Ingat, kita pilih heading 3. Setelah heading 3 masuk ke reference, baru table of content. Setelah itu automatic table 1. Kita lihat, nah seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan setelah pengisiannya sudah selesai. Nah, di sini di konten ini kita rubah menjadi daftar isi. Nah, daftar isi. Setelah itu masukkan nah, kemudian kita blok. Ini masuk, kita rubah setelah itu kita blok. Setelah kita blok, kita pilih Times New Roman. Setelah itu spasi kita pilih 1,3 saja. Setelah itu kita warnai. Nah, akan muncul seperti ini.
upload. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini kita cukup kita matikan saja. Nah, nah seperti ini. Nah, ini merupakan cara untuk membuat sebuah daftar isi secara otomatis. Nah, kenapa secara otomatis? Supaya memudahkan teman-teman dalam membuat sebuah proposal maupun makalah. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Ini mempermudah kita membuat sebuah daftar isi. Nah, sekian inilah tutorial pembuatan daftar isi secara otomatis yang saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan tutorial yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan di kehidupan kita masing-masing, supaya lebih mempermudah kita untuk membuat sebuah proposal maupun makalah, baik itu teman-teman yang ada di sedang bekerja di dunia kerja maupun teman-teman yang sedang berada di jenjang pendidikan, baik itu di sekolah maupun di perkuliahan. Nah, demikian tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya dapat lebih meningkatkan dan dapat menambah channel ini lebih bermanfaat lagi, lebih berkembang lagi, agar supaya kami bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi kita semua. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.